Martakes, Marine Custom Batam punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat beraktivitas bagi kita semua yang harus tetap beraktivitas di tengah pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh kalian, pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Iya, pokoknya harus bahagia lah ya. Harus bahagia. Biar imunnya tuh tetap terjaga. Iya, supaya imunnya kuat. Yoi, benar banget. Jadi di sini mau ngapain sih sebenarnya? Saya tak ngaturin sih. Oh iya. Baru pertama kali kan? Iya, baru pertama kali. Ya kita ini pakai mikrofon, pakai headphone, pakai seragam. Ya kita mau bikin podcast. Podcast ya, ngikutin tren lah ya. Ya untuk untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk memberikan informasi tentang bea cukai di PSO Batam. Menggunakan platform podcast ini. Iya betul, pakai platform podcast ini. Betul sekali. Ya udah, sekarang aku mau nanya nih, aku tanya duluan lah ya. Iya. Perasaan pertama kali penempatan dapat di PSO itu gimana? Ini sebenarnya pertanyaan mudah tapi menjebak. Ya, jawabannya harus diplomatis ini, nggak boleh salah. Jadi cerita dikit lah ya. Waktu itu kan saya penempatan pengangkatan Desember 2015. Saya dulu OJT-nya tuh nggak di sini. OJT-nya dulu di Kudus dekat rumah. Oh, lumayan lah ya. Jadi beberapa bulan itu. Terus habis itu sampai Mei pengumuman ada skep CPNS ditempatkan di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam. Iya. Kaget. Ya. Jauhnya Batam tuh di mana sih gitu kan. Kaget terus sedih. Ini suaranya Inga tuh. Ya kaget sedih gitu. Sedih karena itu apa tadi? Jauh dari orang tua gitu. Sedihnya tuh karena jauh dari orang tua. Iya, bukan hal yang lain lagi kan dulu. Saya kan anak mama sama papa gitu. Bapak ibu. Terus ini yang lebih bikin kaget lagi itu adalah waktu itu kan angkatan saya kan dikumpulin sama Mas Yahya. Terus ada yang nanya tuh di grup yang ada Mas Yahyanya gitu kan, izin bang gitu kan, masih manggil bang waktu itu. Iya, baru pertama kali kan. Iya, takut gitu kan, izin bang gitu. Kira orang Medan kan, ternyata orang Klaten. Hidup Klaten. Apa tadi? Nanya. Ada yang nanya kan ke Mas Yahya, izin bang, seksi-seksi yang ada di PSO tuh apa aja? PSO Batam tuh ada apa aja gitu. Nah jawabannya Mas Yahya ini bikin kaget gitu. Yang pertama gitu kan, mencengangkan. Nomor 4 mencengangkan. Iya, nomor 4 mencengangkan netizen. Nomor 1 ada SBU dan KI. Oh digabung. Oke, semua kayaknya ada semua kantor. Kemudian yang kedua ada seksi Nautika. Waduh. Mulai apa ini? Apa ya ini? Nautika apa? Terus yang ketiga ada teknik dan pemeliharaan kapal. Makin kelihatan PSO-nya. Kapalnya mulai kelihatan nih, kapalnya mulai kelihatan. Terus yang terakhir yang tadi mencengangkan ini adalah telekomunikasi dan elektronika. Terus kayak merasa ini gak sih, saya kan lulusan bea cukai. Iya. Kok penempatan di telekomunikasi dan elektronika gitu. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kalau dipikir-pikir nih ya, setelah saya dapat 2B nih kan. Saya baru 2B April kemarin. Iya, oke, selamat. Iya, itu ternyata selama 4 tahun berkarya di bea cukai, terutama di PSO ini saya mendapatkan banyak ilmu. Setuju kan? Setuju, kayak kita selangkah lebih maju dibanding orang lain kan. Dapat privilege lebih gitu loh. Iya, kayak pernah aku gini, aku ke kapal kan. Ke dermaga. Terus ada senior kan. Pas aku lihat, loh kok kapal ini gak ada ya? Perasaan gak patroli juga. Terus ketanya, izin bang, anjay. Kapal A kemana ya? Terus tau gak jawaban dia apa? Apa tuh? Kapalnya lagi docking. Docking? Apaan tuh? Kan pusing ya waktu itu kan. Docking. Terus aku pernah waktu pertama kali di sini kan minta tolong orang kapal gitu. Tolong orang kapal yang lagi di kapal gitu untuk ke kantor. Ke kantor. Izin bang, ini minta tolong BCDE gitu kan. Iya. Terus yang bersangkutan nggak bisa. Bilangnya apa nih? Aneh nih pasti. Iya, mohon izin, maaf deh gitu kan. Lagi nggak bisa nih ke atas dulu ke kantor gitu kan. Soalnya kapalnya lagi bunker. Teller kah? Pegawai bank. Jayus banget, sorry Jayus. Terus aku juga pernah gini. Waktu lagi OJT kan ada pengenalan di kapal tuh kan. Orientasi gitu ya. Ya, terus abis itu pas di anjungannya ada senior bilang gini, "Dek, minta tolong ambilin binokular dong." Binokular? Gak tahu kan saat itu binokular apaan. Terus dengan kesotoyan dan kepandaianku waktu itu aku sosok cari aja set. Terus akhirnya menyerah. Izin bang, gak ada bang. Terus dia langsung ngambil. Ini nih binokular. Tahu gak apa? Apa tuh?
teropong teman-teman. Jadi bahasa istilahnya bahasa kerennya itu adalah binokular ya. Iya, bahasa Bukan kerennya. keker, oke? Bukan keker. Aku bahkan nggak tahu keker loh. Itu Keker. kayak kampung mana gitu nggak sih? Itu kayaknya semua orang tahu. Oh deh. tahu ya. Menjelek-jelekan. Nggak tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Asli nggak tahu kalian. Kalian nggak tahu semuanya keker. Ya Allah. Terus apa namanya? Yang waktu itu kapal ya yang. Oh iya, waktu itu apa namanya? Saya waktu itu waktu orientasi pertama di sini dikasih pertanyaan sama nakoda waktu itu. Iya. Untuk kalian nih teman-teman semuanya, pertanyaan ya, silakan nanti dijawab. Untuk teman-teman juga deh, untuk pendengar kita nih. Kira-kira kapal itu, baik kapal apapun, speedboat atau yang kecil-kecil itu, mereka tuh bisa ngerem nggak di atas air laut tuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Gak tahu. Gimana sih ini orang PSO aku nggak tahu. Ya tuh buat pertanyaan teman-teman lah, buat pertanyaan teman. Nanti silakan dijawab nanti di platform ini podcastnya nanti ditampilkan di mana silakan. Oke. Gantian aku. Ya, Gantian aku yang nanya. Boleh. Gantian aku yang nanya nih. Sebagai seorang wanita nih, wanita di PSO, pernah nggak sih ikut patroli laut? Oh, pernah dong, jangan salah. Waktu itu ditunjuk sama Pak Kepala Pangkalan yang lama, Pak Handojo. Pak Handojo ya. Itu kapan waktu pas patrolinya pas kapan? Waktu ada event Patkor Kastima. Apa lagi tuh Patkor Kastima? Kayak berasa keren gitu sih. Keren. Patkor Kastima. Nih. Patkor Kastima itu kepanjangannya ya, Patroli Terkoordinasi Custom Indonesia Malaysia. Patroli Terkoordinasi Custom Indonesia Malaysia. Berarti ini ya kerjasama antara Bea Cukai Indonesia dengan Bea Custom Cukai di Raja Malaysia. Oh iya. Itu kenapa bisa ikut? Karena waktu itu lagi ada isu pengarus utamaan gender di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan kebetulan kan makanya tuh banyak cewek-cewek post di kapal kan waktu itu posting di kapal karena kita tuh diminta untuk jadi anggota patroli juga waktu event itu. Oh berarti bukan dari PSO Batam kan? Bukan, ada dari kantor pusat, ada dari KPU Batam. Ada dari Tanjung Balai Karimun juga waktu itu. Dari PSO ada siapa lagi? Ada saya dan sahabat. Ya, Anjani Lisvega Ritonang. Waktu itu kita nggak gabung sih, kita beda jadwal tapi di kapal yang sama waktu itu. Oh berarti berapa hari? Sebulan? Enggak lah. Berapa tuh? Mual. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ngapain? Ngapain? Pokoknya nggak nyusahin kok. Iya ngapain? Ya pokoknya, aduh nggak enak ngomongnya. Apa tuh? Makan Indomie. Anjani juga pakai Indomie Jan ya? Tapi jangan salah loh, Indomie di kapal tuh nikmatnya tiada tara. Tapi emang bener loh, enak banget Indomie di kapal. Mengalahkan cita rasa dari warkop-warkop di seluruh Indonesia. Tapi kalau buatan mama, enakan mana Indomie? Izin mah. Enakan kapal. Iya, enakan kapal beneran. Tapi untuk teman-teman tuh beneran ya, ini nggak bohong. Apalagi buatan Bang Nopri, asli Bang Nopri tuh. Saya sih nggak pernah dibikinin. Terus katanya orang, katanya enak gitu. Nggak ini serius deh, ngapain iya. aja selama patroli? Aku kemarin megang kemudi kapal. Jadi kapal tuh kayak di bawah kendaliku gitu. Set tambah 5. Ya gitu-gitu. Apa lagi tambah 5 tuh? Ya pokoknya gitulah. Gitu deh gitu. pokoknya. Kalau mau tahu kesini aja gitu ya? Iya, kalau mau tahu harus jadi orang PSO. Oh iya, gitu. oke. Aduh. Ya, terus selain nyetir. Aku gantiin perannya radio operator waktu itu. Radio operator apa lagi tuh? Nanti kita jelasin. Jadi radio operator itu aku ngasih tahu current situation kapal waktu itu. Dan setiap 2 jam sekali kalau nggak salah. Ke radio darat yang ada dari di kantor. kapal patroli yang sedang bertugas ke kantor. Itu tugas kita sih ya, tugas PSO. Lah tadi tuh belum dijelasin kan? kan? Tadi Mas saya bilang AIWO tadi belum dijelasin ya. Belum. Nah, coba dijelasin sekarang. Jadi gini, secara singkatnya ya. Singkat aja. Kan PSO kan isinya kapal dan pegawai kan. Nah kapal orang-orangnya ini, pegawainya ini diurusin oleh Subagian Umum dan Kepatuhan Internal. Terus abis itu kapalnya diurusin sama seksi teknik dan pemeliharaan seksi kapal. nautika, seksi kapalnya. apa? Oh kapalnya ya. Kan ada kapal-kapalnya tuh. Aku dengernya kapal dari sorry. Nah terus ya tuh kan udah ke spoiler. Nah awak kapal yang di nautika ini, awak kapal yang di kapal patroli ini diurusin sama seksi nautika. Nah, termasuk ke dalamnya alat-alat keselamatan di kapal ya. Dan yang terakhir tadi yang bertugas jadi radio operator itu dari seksi telekomunikasi dan elektronika. Seksi yang mencengangkan tadi ya. Seksi nomor 4 mencengangkan.
Tapi ngeliat tuh si PSO ini sangat unik ya. Jadi nggak melayani enggak, ngawasin juga enggak juga gitu. Jadi supporting unit supporting ya kita. unit. Jadi kita secara nggak langsung, terutama saya sama teman-teman yang istilahnya udah senior gitu ya. Iya. Kalau dipikir-pikir dapat banyak ilmu tambahan gitu, banyak soft skill. Iya. Kayak contohnya kayak tadi kamu nyetir kapal, ya, terus nanti ngelas. Biasanya kita ada ngelas, terus diving, terus biasanya yang anak-anak di satu ini udah diajarin untuk membaca cuaca terkini atau angin tuh nanti lebih gimana, dari paranormal dari paranormal gitu. Atau enggak pas kapal gitu kan, misalnya hujan nih di kapal, kita bisa minggir nih nyari. Kelihatan. Dan selain itu juga, selain soft skill yang tadi juga, kita tuh juga ada bagi orang-orang yang mau videographer, mau jadi fotografer, dan punya ide-ide menarik tentang sebuah konten, editing, desain grafis, gitu-gitu. Itu kita punya platform nih, platform kehumasan yang namanya Marta Pro. Marta Pro ya? Iya, Marta Pro. Marine Custom Batam Production. Ya, tapi kalau dilihat secara struktur nih ya, dari 4 tadi kan kita punya unit eselon 4, punya 4 unit eselon 4. Kalau dilihat dari tusi masing-masing unit tuh nggak ada yang ngurusin kehumasan. Iya, nggak ada yang ngurusin PLI gitu. Nggak ada yang memberikan nggak ada yang punya kewajiban untuk memberikan informasi. Tapi dengan melihat perkembangan bea cukai yang semakin modern, bea cukai yang semakin baik tentunya, mau tidak mau kita harus memiliki tuh kehumasan sendiri gitu. Iya, yang bertugas untuk selalu memberikan informasi terkini tentang bea cukai. Edukasi juga gitu. Nah, kita di bawah Subbagian dan Kepala Internal menyediakan platform untuk sama-sama belajar nih. Ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar pasti. Untuk belajarnya tadi kehumasan, editing, foto, video dan lainnya. Oh ya, dan menurutku kita punya banyak soft skill itu ada 2 faktor loh. Soft skill yang tadi itu. Ya, yang semuanya tadi. Yang bentuknya ada 2 faktor. Ya, yang pertama itu adalah dilatih. Emang ada diklatnya. Dan yang kedua ini adalah tuntutan. Maksudnya kan bea cukai harus siap. Harus bisa menguasai medan perang gitu. Betul sekali. Tidak ada kata tidak siap gitu. Setuju kan kalian? Setuju. Okay. Kalau nggak setuju catat namanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Marta Pro nih, ini kita juga baru lahir, kita juga baru terbentuk secara istilahnya ya, secara senang-senang lah, secara bersama-sama dengan konsep yang sama-sama belajar nih. Pak koordinator kita ada di sini nih. Mas ya? Di sini ya. Nggak kelihatan ya? Nggak. Lucu banget sih. Apaan sih? Jadi Marta Pro ini nanti kita akan berusaha untuk memberikan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang bergizi tentunya, positif, memberikan edukasi. Contohnya kayak sekarang nih, kita lagi bikin Marta Cast. Nanti mungkin ada Marta yang lain gitu kan. Martabak. Marine Custom Batam Bakery. Marta Band. Iya, Marine Custom Batam Band. Lanjut. Jadi nanti dikat aja ya, tolong. Enggak usah, enggak apa-apa. Okay. Jadi nanti kita punya panggilan dong buat teman-teman kita. Benar. Nanti kita akan memanggil mereka dengan Sobat Marta. Okay. Bagus. Dan selain itu juga kebetulan kantor kita itu ada di Jalan RE Marta Dinata. Ya pokoknya disambung-sambungin lah ya, antara Marta sama Marta Dinata gitu. Ya, sekian aja lah ya. Saya Ramdan Habib. Saya Kariza Aulia. Terima kasih, sampai jumpa di Marta Cast selanjutnya. Marine Custom Batam punya podcast.